Oke ya, ini soal cerita ya. Soal cerita, ada masalah aljabar ya. Aljabar itu masalah ngitung lah. Oke, ada nomor 1, 2, dan seterusnya ya. Ini soal-soal yang istilahnya lumayan ya. Di sini ada aritmatika sosial. Cuma tak kombinasikan sama aljabar ya. Dan aljabar itu ada pengurangan, penjumlahan, itu ya. Dan ini banyak soal-soal asli ya. Kalau kita yang aku kasih ya. Kayak nomor 1 itu soal asli ya. Cuma aku lupa ngasih judulnya soal CPNS tahun berapa, itu lupa ya. Nomor 2 itu juga soal asli ya. 3, terus mana tadi? Ada yang Santoso tadi. Nah ini ya, Pak Santoso ini soal asli ya. Nomor 6 bukan. Ya, nomor 7 juga. Nomor 8 juga. Ya, 9 juga. Ya, 10 juga. Itu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama dulu. Kayak di sini kita baca ya. Seseorang hendak menyalurkan garam ke suatu pabrik pesanan. Toko A ya memesan sebanyak 16 kintal ya. Jadi toko A itu memesan sebanyak 16 kintal ya. Ingat satu kintal itu berapa kilo? 100 ya. Berarti kan 16 kali 100 kilogram ya. Ini ingat-ingat selalu ya. Bahwa satu kintal ini 100 kilo ya. Nah, urutan tangganya kayak kemarin ya. Ada ton, kuintal, titik, kilogram, seterusnya. Toko B memesan sebanyak 3 ton ya. B, ini berarti 1.600 ya. Nah, toko B ini 3 ton ya. Nah, ingat 1 ton itu berapa? 1.000 kilo ya. 1 ton itu 1.000 kilogram ya. Berarti kalau 3 ton, berarti 3 kali 1.000 ya kilogram. Berarti kan 3.000 kilogram ya. Seperti itu. Nah, toko C sebanyak 2/3/4 ton ya. 2/3/4 ton ya. Nah, ingat ini kan ada pecahan campuran ya. Kita ubah dulu. Nah, ini ya, 2/3/4 ya. Kalau kita lihat ya, 2 kali 4, 8, tambah 3, 11 ya, 11/4 ya. Nah, ini jadikan desimal ya, kita bagi ya, 11 bagi 4. 2 ya, kali 4, 8, 30 ya, 7 ya, kali 4, 28, 20 bagi 4, 5 ya, berarti itu 2,75 kilogram ya. Nah, tapi kita ingat ya di sini ya, di sini satuannya ton, ubah dulu ke kilogram, berarti kan dikalikan 1000 ya, 2,75 kali 1000 kan berarti 2750 kilogram ya. Nah, pesanan semua ini totalnya diproses sebanyak 12 kintal sekali, berarti sekali proses itu 12 kintal ya. Berarti kan 1 kintal kan 100 kilogram ya, berarti kalau 12 kintal berarti 1.200. Berarti kita cek totalnya semua ini, kalau misalkan kita proses ya, jumlahkan itu bisa dibuat berapa kali proses. Ya, jumlahkan ya, 0 tambah 0 tambah 0 ya, terus 0 tambah 0 tambah 5 ya, 5 kan, 6 tambah 0 tambah 7, 13 ya, itu 2, 5, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, tambah 2 tuh 7 ya. Kurang berapa? Oh ya, toko 4 nggak notice aku. Sip. Toko D ya, lupaan ya. Nah, toko D. Oke. Toko D, lupa. Toko D itu berapa? 4, toko 4 1.050 kilogram ya. Nah, ini kan sudah kilogram, berarti nggak usah diubah lagi ya. Nah, 1.050 ya. Jumlahkan nih. 1.600 tambah 3.000 kan 4.600 ya. 4.600 tambahin 2750 ya. 0, 5, 6 tambah 7, 13, 1 tambah 4, 5, tambah 2, 7, 3, 50 ya. Tambahin 1.050 ya. 0, 10, tuh 4, 8 ya. 8.400. Sekali proses 1.200, berarti agar 8.400, berarti
berapa kali proses. Berarti kan 8.400 dibagi 1.200 kan, berarti 7 kali proses ya. Nah, itu ya jawabannya yang A ya. Jadi inilah ya, yang namanya TIO itu kayak gini. Jadi kalau masalah kayak ginian itu bisa di logik ya. Tapi pekerjaan kerasnya itu mengubah ini, kuintal ke kilo, ton ke kilo ya, seperti itu. Dan ini soal asli ya, tahun lalu ya, 2023. Gitu ya. Memang masalahnya cuma pengurangan ujung-ujungnya cuma di pengurangan atau dibagi atau dikali ya, tapi lihat apa namanya proses konversi ini gitu kan, nggak mudah ya kalau kita nggak hafal gitu ya gitu. Oke, nomor 2 ini pernah kita singgung ya, nomor 2 ini ya. Jadi hak siar pertandingan mengalami penurunan harga sebesar 23%. Jadi kalau kita masalah penurunan, kenaikan, kita ambil hasil akhirnya aja. Kalau dia turun 23%, ya berarti gimana gitu kan? Terus dia turun lagi jadi 7%. Total penurunannya itu berapa? Gitu kan? Jadi ada harga awal A0 katakanlah ya, terus turun jadi A1, terus turun jadi A2 ya. Nah ini turun 23%. Nah, turun 23%. Berarti nanti A1 itu jadi berapa kalinya A0 gitu kan? Berarti kan turun 23%. Berarti sisa berapa persen? 100 dikurangi 23. 77 ya. 77% A0 ya. Terus harga ini ke sini turun lagi. Turunnya berapa persen? 7%. 7% A1. Berarti A2-nya, berarti dikurangi 7 kan? Berarti sisa berapa persen? 93% dari A1, tapi hati-hati ya. Nah, seperti itu. 93%-nya dari A1. Nah, kita lihat kan ini kan penurunan total. Berarti nanti dibandingkan sama yang harga awal. Berarti harga awal dibandingkan dengan harga air, ya. Berarti nanti ini kita ubah. A1-nya adalah 77%, A0. Berarti masukin 93% dikalikan A1-nya adalah 77%, A0. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita nyatakan ini dalam persen, gitu kan. Gampangnya ini kan 93 persen itu kan per 100 ya. 93 per 100 dikalikan 77 kan. Nah, ini persennya kita pertahankan di sini. Ya, ini A0. Nah, sekarang kita cari 93 kali 77 itu berapa? Ya. 93 kali 77 ya. 3 kali 7, 21, 9 kali 7, 63, tambah 2, 65 ya. 3 kali 7, 21, 9 kali 7, 63, tambah 2, 6, 5 ya. 1, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 5, 11, 7, 1 ya. 7161 dibagi 100 ya. Persen ya. A0 ya. Berarti ini 71,61. Berarti bagi 100 ya. 71,61 kan. Persen A0 kan. Kan dibagi 100. Berarti ada 2 angka di belakang koma kan. Ya. 71,61. Nah, sekarang kita sudah tahu nih. Nah, berarti A2-nya sama dengan 71,61%, A0. Berarti penurunannya berapa biar jadi 71,61%? Berarti kan dikurangi kan. Penurunannya, ini kan, harga akhir dikurangi harga awal. Nah, A2 dikurangi, A2-nya kan 71,61% kan. Dari siapa? Dari A0 kan, dikurangi A0. Ya, ini kan. Nah, gimana cara mengurangi ini? Jadi anggap aja yang nggak ada angkanya ini, anggap aja 100%. Nah, gitu kan. Jadi PR kita tinggal 71,61 kurangi 100 ya. Berarti berapa ini? 100,0 dikurangi 71,61 kan? Kurangi kan? Nah, ini 0 ya. 10 kurangi 1, 9. 9 kurangi 6, 3. Berarti yang belakangnya 39. Ada nggak? Tuh, nggak ada. Oke, kita coba buatkan ya. Terus ini 9 ya, 8. Berarti 18, apa namanya? 28-an ya. 19-an ya.
Betul nggak? 2 ya, 28-an ya. Ya, coba kurangi ya. Bentar. 28-an ya? Hmm? Bukan. Si. 23, 77, 93 ya. 93 ke 77 betul nggak ya? 71,61 ya? 28,39. Cek sih. Ya, 28,39% ya. Nol ya. Ya, mendekati 30% ya harusnya ya. Ya, salah ya kuncinya itu ya. A ya harusnya ya, mendekati 30% ya. Jadi ganti A ya. Ntar tambahin aja, tambahin 7 nilainya. Di situ ya, di kunci, di apa, presensinya ya. Tapi caranya kayak gini kok. Yang di pertemuan 1 kita juga bahas ini ya, tapi angkanya beda ya. Masih ingat ya, di pertemuan 1 itu ada videonya juga yang sempat error tapi tak betulkan lagi ya. Itu ada jawabannya. Tapi beda angka ya, yang pertemuan 1. Oke. Nomor 3 ini ya. Desa Keputaran mendapat sumbangan beras untuk orang yang kurang mampu sebanyak 25 karung. Setiap karung memiliki berat 60 kg. Berarti nanti setiap karung, berarti totalnya berapa? Kalau 25 karung, berarti kan 25 kali 60 ya. Berarti berapa ini? 15, 150. Ya, 50, 1.500 ya. 1.500 kilogram ya. Nah, beras tersebut akan dibagikan, ini kilogram karung ya, gini ya. Nah, ini. Terus dia akan beras ini dibagikan ke 500 warga, berarti dibagi 500 kan? Berarti setiap orang dapat berapa ini? 15 bagi 5, berarti 3 kilogram ya. Oh, gitu ya. Ada juga soal yang bisa dijawab cepat kayak gini ya. Jawabannya yang B ya. Oke, next. Si A punya uang 7,5 juta ya. Dia ingin mengambil uang tersebut untuk membeli kamera seharga 2.340.000. Saat membeli, si A mendapat diskon 7% ya. Nah, jadi dia itu punya uang ya. Harga uangnya 2.340.000. Si A mendapatkan diskon 17%. Si A kemudian menggunakan sisa tabungannya untuk membeli skuter harga 1,5 juta. Jadi 2 proses ya. Yang pertama, harga jual kameranya kan 2.340.000 ya. 2.340.000 kan. Diskonnya berapa? 17% ya. Ingat diskon itu terhadap apa? Harga jual ya. Berarti kan 17% dikalikan itu 2.340.000 ya. Kalikan ya, 234 kali 17 ya. 47, 28, 3 kali 7, 21 tambah 2, 23 ya. 2 kali 7, 14 tambah 2, 16 ya. 4 kali 1, 4, 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2 ya. 8, 7, 9, 3 ya. Berarti ini 3978 ya. Berarti diskonnya 397.800 ya. Oke. Nah, berarti sisa uangnya berapa berarti? Sisa uangnya. Sorry, harga kok sisa uang sih? Belinya, harga belinya. Berarti kan harga jual dikurangi harga diskonnya ya.
2.340.000 dikurangi 397.800 ya. 2.340 dikurangi berapa itu? 397.800 ya. 00 10 kurangi 8 2 ya. 9 kurangi 7 2 ya. Ini 3 13 4 ya. Berarti ini 22 kurangi 3 18 1.842.200. Betul nggak? 19 18 ya. 1942 ya. Berarti harga yang dia bayar 1.942.200 ya. Terus berarti ini nanti uangnya ini 7.500.000 berkurang akibat ini ya. 7.500.000 berkurang ya. 1.942.200 ya. Kurangi ya. 0 kurangi 0, 0 ya. 0. 10 kurangi 2, 8 kan. 9 ya, kurangi 2, 7. Nih, 8. 4 ya, betul ya? Salah ya, 9 ya. 5 ya. Oke. Terus ini. Berarti ini 4 ya. 14 kurang 9 berapa kali? 5 kan? Ini 6. Ya, 5.557.800. Betul nggak? Kurang apa? Iya, bentar. Ya kan, betul kan? 5.557.800 ya. Tapi kan masih dikurangi 1.500.000 ini ya. Nah, berarti sisa uangnya ini kurangi 1.500.000 ya. 0 kurangi 0, 0 ya. 0, 0, 8 ya. 7 ya. Yang belakang, waduh, enggak ada. 7, 5, 0, 4 ya. 4 juta ya. Duh, enggak ada ya. Iya, enggak ada ya. Ada loh padahal jawabannya. 4 juta ya. Enggak, tapi teman-teman hitungnya berapa? Enggak, itu harusnya ada, cuma jangan. 3978 340 diskonnya segitu. Jadi 3978 00 ya. Nah, 942.200 kurangi 4 juta ya. Ada yang ngitung hasilnya bulat nggak? 4 juta. Ada nggak? Kamu ketemu Biro? 4 juta ya, 4 juta ya. Ganti ya kuncinya itu ya. Keliru itu. Ntar aku ganti deh nilainya, tak tambahin 14 ya ntar ya. Itu apa namanya, nilai itu harus ditulis ya. Berapapun nilainya, ntar diakumulasi nanti yang paling tinggi ada hadiahnya. NTWK ada, yang TIU ada, TKP ada. Oke. Tapi kalau Mas, kalau aku dapat dua-duanya bagus gimana? Ya dapat double berarti. Gitu ya. Kumpulin ya. 4 juta itu ya. Yang nomor 5.
Ini soal asli bener juga ya ini ya. Jadi model-model TIU-nya soal ceritanya itu ya ngeselin ya. Ngitungnya itu angkanya itu gak gampang ya. Tapi kalau hitung cepat, meskipun angkanya susah, itu ada triknya. Kalau ini nggak ada, tinggal gitu ya. Oke, ini untuk membeli barang, Pak Santoso harus meminjam uang kepada temannya sebesar 3 juta ya, dengan perjanjian bunga sebesar 7% ya. Nah, jadi harga pinjamnya itu berapa? 3 juta kan ya. Bunganya itu 7%. Bunga itu dari harga apa? Bunga itu 7% dari harga pinjam ya. Nah, ini bunga ya. Berarti nanti yang dibayarkan berapa? Gitu kan? 7% harga pinjamnya 3 juta kan? Berarti bunganya berapa? 210.000 ya. Kan 7 kali 3 kan 21 ya. Berarti nanti harga yang dia bayarkan ya udah pinjam ditambah bunga kan. Berarti jadinya 3 juta tambah 210. 3 juta 210.000 ya. Gitu. Nah, kemudian dia menjual barang tersebut dengan seharga 3.250 ya. Dikembalikan beserta bunganya. Berarti nanti harga 3.250.000 ini ya dikurangi dengan harga bayarnya itu 3.210 ya. Dia jual, berarti kan dapat uang kan. Harga ini dibuat bayar utangnya itu 210.000. Berarti ini berapa ini? 40.000 ya. Terus dia itu beli cemilan anaknya seharga 15.500. Berarti dikurangi lagi ya. Ada parkir ya. Ini parkirnya dihitung ya. 18.500 ya lebih. Kan tambah 15.000 ya. 00 kurangi 55. Ini 21 ya. 21 apa 20? 1 ya. 21.500 ya. Yang C. Nah, ini ada gitu. Ya. Jadi aritmatika sosial ini sering keluar ya soal kita ya. Ntar, tapi meskipun demikian, ntar rencananya pertemuan TIU-nya pengen tak tambahkan 1 kali. Karena ada bab yang kurang ya. 1 kali untuk membahas masalah jarak kecepatan waktu ya. Juga masalah peluang. Itu ya. Itu aja sih. Tambah itu. Sama himpunan ya. Kenapa kita perlu bahas itu juga? Karena jaga-jaga siapa tahu babnya diganti. Gitu ya. Tapi untuk soal yang membutuhkan logik, itu juga banyak. Kayak gini ya. Tuh. Oke. Nih. Sebuah bak mandi berbentuk balok ya. Ukurannya 70, 50, 60 ya. Berarti volumenya kan ya. Maksudnya apa? Panjangnya, lebarnya, tingginya gitu. 70 kali 50 kali 60 ya. Terus dia apa namanya? Bak mandinya terisi sepertiganya. Berarti sepertiganya volumenya itu berapa? Sepertiga kali 70 kali 50 kali 60 ya. Coret 60 bagi 3, 20 ya. 70 kali 50 kali 20 ya. Bak mandi tersebut diisi penuh dengan air mengalir dengan keran dengan debitnya debit 7 liter per menit ya. Nah, waktu yang diperlukan itu berapa? Nah, masalahnya rumusnya debit itu gimana? Cara ngeliat rumus, lihat satuannya. Ini ya, liter itu kan satuan volume ya. Berarti debit itu volume dibagi menit. Menit itu apa? Waktu ya. Berarti debit di sini, debit itu volume dibagi T ya. Berarti waktunya itu adalah volume dibagi debitnya. Ya kan ya? Tinggal bolak-balik aja. Volumenya berapa? 70 kali 50 kali 20. Debitnya berapa? 7 ya. Betul. Ya, 7 ya. Nah, ini 70 bagi 7 berapa? 10 ya. 10 kali 50, 50 kali 20.
1000 ya. Oh, ini ada liternya ya, liter ke senti ya. Oh, sebentar, sebentar. Ini kan yang terisi ya, sisanya berarti kan ya? Yang terisi sepertiga. Pengen diisi, sisanya. Berarti kan 2/3-nya kan? Ya kan ya? Ini 10 kali 50, ini berapa ini? 1, 5 kali 2 berapa? 10 kan? Ada 0, 0, 0. Berarti 10.000 ya, volumenya ya. Nah, kali 2. Berarti kan 2/3-nya. Berarti kali 2, 20.000 ya. 20 menit ya. Itu. Atau kita bisa hitung sisanya deh. Kita hitung sisanya aja. Sisanya kan berapa ini? 2/3-nya kan? 2/3 kali 70 kali 50 kali 60 kan? Berarti ini berapa ini? 1, 20 ya. 2 kali 2, 4 kali 5, 20. 14 ya. Berarti kan 14.000 ya. Terus, ini volume sisanya yang harus diisi. Ini volume yang harus diisi. Berarti waktunya berapa? Volumenya dibagi debitnya. Berarti kan 14.000 bagi 7 kan? Berarti hasilnya 20-an. Jawabannya yang mana? 20-an. Yang A ya. Nggak usah kita ubah sampai masa. Ya, ganti juga ya. A ya. Nggak masalah. Iya. Nomor 7 itu sama ya, kayak soal nomor berapa tadi? Sama kayak nomor 2 ya. Persis ya, nomor 7 sama nomor 2 ya. Bentar coba di rumah ya. Itu sama caranya ya. Ntar kalau kuncinya salah bilangin aja ya. Apa? Kayaknya aku salah ngeprint ya itu kunci itu. But it's okay lah, gak apa-apa. Ya salah ngeprint kayaknya. So, itu ya. Nomor 8. Toko menjual beras A ya seharga 10.000 dan beras B seharga 12.000 ya. Toko tersebut ingin menjual beras A dan B totalnya seharga 11.200. Berapa perbandingan beras A dan B yang dicampur agar dapat dijual dengan harga segitu? Nah, gimana nih konsepnya nih? Gampangnya gini. Ini A, ini B. Kan totalnya pengennya itu 11.200. Nah, 10.000 ditambahkan berapa biar jadi 11.200? 1.200. Ya kan ya? Nah, ini yang B itu 12.000. Yang ini totalnya 11.500, berarti 12.000 harus dikurangi berapa? 11.500 dikurangi 800. Coret-coret ya. Nah, ini 12 dibagi 4. 3, 8 dibagi 4 tuh. Ya, 3/2 ya. Itu salah kuncinya ya. Apa itu? Salah kunci, sorry. Ini cara lamanya ada, cuma nggak usah lah pakai cara lama-lama ya. Itu. Ya, Aldi. Ini salah print Aldi kuncinya. Ya, nggak apa-apa lah, guys. Lanjut. Oke, yang penting jawaban ini ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ada yang selesai kerjaan nomor 7 boleh di-share di grup ya. Itu. Bukan nggak mau bahas, cuma waktunya nggak nuntut. Panjang ini 3 kali ya. Turunnya ini naik 20%, turun 25%, naik lagi 10%. Harga akhirnya nyatakan dalam Y ya. Gitu. Ya. Nomor 9. Jumlah 2 orang bersaudara 27 tahun ya, 4 tahun lalu. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia utama, 2 kali usia muda tambah 6 tahun. Nah, nih, 4 tahun yang lalu ya, jumlah umur 2 orang bersaudara itu 27 tahun. Katakanlah ada 2 orang bersaudara ya. A dan B ya. 4 tahun lalu kan, berarti umurnya, kalau ini umur sekarang. Ya, umur
sekarang ya. Masing-masing umurnya A dan yang satu umurnya B. Nah, kalau 4 tahun lalu berarti kan dikurangi 4 kan umurnya. Nah, tambah yang ini B dikurangi 4. Nah, totalnya berapa? 27 tahun ya. Berarti ini kan A tambah B kan? Terus ini min 4 dikurangi 4 berapa? Min 8 kan? Sama dengan 27 kan? Berarti A tambah B berapa ini? Minusnya pindah ke sana kan? Jadi 27 tambah 8. Berarti 35 ya. Samaan 1. Oke? Nah, 11 tahun yang akan datang. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, berarti ini, umurnya ini, tak tambahkan 11. Ya. Yang akan datang, berarti kan tambah 11 ya. Datang 2 kali usia yang tua. Yang datang, koma ya. 2 kali usia yang tua, sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6 tahun. Nah. Oke ya. 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua, ya katakanlah A yang tua ya. Nah, ini sama dengan 2 kali usia yang muda ditambahkan 6 tahun. Yang muda B ya. Ini tambahkan 6 tahun, gitu kan? Nah, gitu ya. Ya udah, cari ini hasilnya nih. 2 kali A, 2A kan? 2 kali 11, 22 kan? 2 kali B, 2B, 2 kali 11, 22 kan? Tambah 6 ya. Berarti ini 2A, ya, ini coret-coret ya. Habis ya. 2A sama dengan 2B tambah 6 ya. Berarti kan masuk akal kan? Berarti yang A yang tua kan? Karena umur yang B tambah 6 ya. Kan lebih tua berarti yang kiri. Ya kan ya? Nah, ini sederhana kan nih. Sama-sama bisa dibagi 2 nih. Ya kan? 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3 ya. Ini persamaan 2 ya. Masukkan deh ke persamaan 1 ini. Ya kan? Ini A tambah B sama dengan 35. Ya, berarti di sini A-nya ganti dengan B plus 3 kan? Nah, karena A-nya sama dengan B plus 3. Berarti kan A-nya B plus 3 tambah B tambah ini sama dengan 35 ya. Berarti ini 35 kurangi 3 kan? Jadinya ini kan B tambah B, 2B ya. B. 35 kurangi 3, 32 kan? Berarti ini B-nya nanti 32 dibagi 2 ya. Berarti 16 tahun yang B. Tapi apakah dia yang tua? Enggak ya. Berarti nanti ini umur yang A, berarti kan A tambah B kan umurnya kan 35 kan? Berarti B-nya kan 16 tahun. Berarti yang umur yang A berapa? 35 kurangi 16. Berarti 19 tahun ya. Ini betul ya. Jadi tadi ada tiga nomor ya yang keliru ya. Oke. Itu ya. Jadi ini soal-soal kayak gini, ini tahun 2019 ke belakang. 2021, 2023 itu lebih ke matematika sosial. Pun kalau soalnya ada, biasanya dibuat tabel ya. Gitu. Jadi kerja 2 kali. Gitu ya. Jadi yang terpenting itu apa? Di sini narasinya ya. Jadi bagaimana kita mematematikakakan narasi, gitu ya. 4 tahun lalu berarti dikurangi 4. Jumlahnya berarti di plus ya. Nah, kayak ini. 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua. Nah, 2 kali 11 tahun yang akan datang ya. Sama dengan 2 kali usia yang muda, 2 kali. Ini tambahkan 6. Kenapa tambah 6? Karena ditambah 6 tahun. Gitu ya. Jadi yang mahal adalah bagaimana mematematikakakan narasi gitu ya. Oke. Nomor 10 ya. Nah, ini juga soal ini seolah-olah kelihatan mudah ya, tapi benar-benar apa istilahnya? Benar-benar harus ngitung lah. Gitu ya. Aku yakin semua peserta itu paham.
dari semua yang tes tuh 100% paham. Oh, didiskon. Oh, seperempatnya anggota ini. Tapi masalahnya ketika eksekusi itu yang pusing. Ya, kenapa? Karena kita kurang mantap dalam mematematika,kan ya, seperti itu. Kayak soal ini misalkan. Jadi selama kita bisa merumuskan, mematematika,kan itu aman. Gini ya, 25% dari total anggota berasal dari sekolah B. Oke, kita tulis dulu. Anggota itu A. Ya, 25% berarti kan seperempatnya ya. Seperempat persen dari A itu adalah anggota sekolah B. Ingat ya, ini anggota. Nah, oke. Yuk kita matematikakan lagi. Dan 40% dari mereka, nah dari mereka itu siapa? Dari total anggota itu. Ya kalikan aja 40%. 40%, nah, dari apa? Dari seperempat A ini. Itu mereka yang mengambil kompetisi renang. Nah, ini 40%-nya ini yang ikut apa? Renang ya, alias 40%-nya. Nanti dikalikan 40% juga kan? Ini yang ikut renang ya. Gitu. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan kan? Ini satu ya, 40 bagi 4 kan 10. Berarti 10% dari A, total anggota, atau 40%-nya B, itu yang ikut renang ya, seperti itu. Masalahnya, di sini ada 60 anggota klub tersebut yang berasal dari sekolah B, tapi gak ikut renang. Nah, yang 40%-nya ikut renang, berarti nggak ikut renang berapa? 60%-nya kan? Berarti 60% yang dari sekolah B itu tidak ikut renang, tidak renang, ya kan? Berapa anggotanya? 60, 60. Ya, 60 per 100 kali B itu 60, 60. Berarti anggota B-nya berapa di sini? Coret ya. Ini coret. Berarti anggota B-nya ada 100 anggota. Oke? Nah, sekarang, kita dapat ini. Nah, di mana di sini seperempat anggotanya, seperempat A ini sama dengan B. Berarti ini seperempat A sama dengan 100. Berarti kan? Seperempat anggota itu 100. Berarti semua anggotanya berapa? Berarti 100 kalikan 4 ya. 400. Berarti ya. Jawabannya yang C ya. Gitu ya. Aman? Pusing emang Tio itu. Maksudnya itu orang itu pasti paham, maksudnya itu paham orang itu. Tapi ya apa ya eksekusinya itu gitu ya. Kayak diskon. Siapa sih orang yang nggak ngerti diskon? Ya, itu. Kayak diskon 80 plus 20 di mall itu. Nah, orang yang nggak ngerti, oh gratis berarti kan 100%, 80 sama 20. Enggak ya. Itu maksudnya diskonnya double gitu ya. Ya, ini masih sisa 4 soal lagi ya. Ini yang terakhir ini masalah statistik ya. Oke, rata-rata ya. Rata-rata ya. Gampangnya kalau teman-teman pernah kerja dengan urusan Excel, rata-rata itu kan total semua dibagi semua anggota kan, ya. Nah, jadi kalau aku punya apa namanya data ya, datanya X1, X2, X3, X2, X3 gitu kan. Berarti rata-ratanya totalnya semua ya sampai sebanyak n kali dibagikan dengan jumlah orangnya ya, seperti itu. Tapi gimana kalau gini misalkan orang yang nilainya X1 itu ada 1 orang gitu ya. Orang yang nilainya X2 itu ada 3 orang ya. Orang yang nilainya X3 itu ada 2 orang dan seterusnya. Berarti rata-ratanya nanti gitu kan. Nilainya dikalikan banyak orangnya ya. Nilai yang kedua dikalikan banyak orangnya 3.
nilai orang yang ketiga dikalikan total orangnya 2 dan seterusnya ya. Jadi dibagi totalnya 1 tambah 3 tambah 2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi nilainya dikalikan banyak orang yang dapat nilai itu dibagikan dengan total orangnya. Seperti itu ya. Itu rata-rata. Rata-rata itu yang paling sering keluar ya, soalnya yang paling susah gitu. Kalau modus itu lebih gampang ya, mencari nilai yang paling banyak muncul, median juga gitu ya. Nih kayak gini nih. Ada 8 orang buruh, gajinya atau upahnya 35.000 per hari. Ya, 8 orang, gajinya 35.000 per hari. Terus ada tambahan 1 orang buruh, berarti ada 1 orang nih, gajinya 33.000 per hari. Nah, upah buruh yang terbaru berapa? Ya udah, rata-ratanya maksudnya. Rata-ratanya kan, kita lihat di sini, yang 35.000 ada 8 orang, berarti 35.000 dikalikan 8 orang ya. Ditambahkan kali titik ya. Tambahkan 1 orang yang gajinya 33.000. Nah, dibagi banyak orang. Banyak orangnya di sini ada 8 tambah 1 kan? Berarti 9 ya. Nah, kalikan nih. 35 kali 8 ya. 8 40, 3 kali 8 24 tambah 4 28 ya. 280.000 ya. Tambahkan 33.000 dibagi 9 ya. Nah, 28 tambah 33 ya. 8 tambah 3 280 tambah 33 31 ya. Betul ya? 313.000 dibagi 9 ya. Cari nih. 313 bagi 9 ya. Ada nggak jawabannya? Oh, sorry, salah. Salah baca aku. Jika ada tambahan 1 orang buruh, rata-ratanya menjadi 33. Maaf. Rata-ratanya ini jadi 33. Berarti ininya. Kok bisa salah baca sih? Nah, ini ya. Upah buruh yang baru itu berapa nilainya? Berarti ini nilainya itu berapa? Berarti yang ditanya itu ininya. Nggak notice aku. Maaf. Nah, ininya ya. Nah, yang upah baru itu berapa? Sebanyak 1 orang tadi. Itu loh. Ini berarti kita revisi ya. Wait. Hitung jauh-jauh salah Isan. Oke, ya wes, kali silang ya. Kalau ada bentuk gini, kalikan silang aja. Ya, kalau silang itu kali, kalau sini itu bagi ya. Berarti 33.000 kali 9 berapa? 33 kali 9 27 ya. 29 27 tambah 2 297.000 ya. Oke. Terus 35.000 kali 8. Tadi sudah ketemu ya, 280.000 ya. X kali 1 ya X, berarti X-nya 297.000 kurangi 280.000. Berarti berapa? 17.000 ya. Jawabannya D ya. Tuh, 17 aman ya. Oke, aku pengen mencoba yang ini ya. Yang nomor 13 ini. Ini yang lumayan nih. Oke. Coba kita cek ya. Nah, nilai rata-rata 23 siswa adalah 7,6 ya. Jadi 23 siswa, kalau kita jumlahkan terus bagi, hasilnya 7,6. Setelah dicek, ternyata ada 2 nilai yang salah. Nah, sehingga yang benar itu 8,5 dan 8,7. Rata-rata yang salah ini 6,7. Rata-rata baru yang benar itu berapa? Itu. Ya. Ini lumayan ya soalnya ya. Berarti kita cek ya, rata-rata yang benar ya. Nah, di sini ada 2 nilai yang benar ya.
8,5 dan 8,7. Masing-masing ada satu angka ya, satu orang ya. Nah, 8,5 dikalikan satu orang dan 8,7. Yang salah ini itu. Kan dibagi berapa ini? Dibagi 23 kan? Kenapa 23? Karena ada 23 orang. Ini ada satu orang. Berarti ada 21 orang lagi yang kita harus cari nilai yang benar. 21 lagi kali X. Nah, gimana X ini? Apa? Nilai yang benar ya. Nilai yang benar. Nah, gimana cara kita tahu nilai X? Nilai yang benar itu. Gitu kan? Nah, dari apa? Dari dua nilai yang salah. Ya, kita cari ya. Rata-rata nilai yang salah ya. Ingat, rata-rata tetap dibagi semuanya ya. Dibagi 23 ya. Oke, seperti itu. Nah, rata-rata yang salah adalah 6,7. Berarti rata-ratanya ini adalah 6,7 ya. Oke. Sekarang ini ya. Nilai rata-rata 23 siswa itu 7,6. Yang salah itu 2 ya. Berarti nanti ada yang 21 nilai, 21 orang dapat nilai ini, terus ada yang ini. Yang salah, yang benar itu ini, 8,5 dan 8,7. Berarti kan sebelumnya nilai anak yang 8,5 dan 8,7 itu yang aslinya kan? Berarti kan 2 yang kita cari ya, 2 dikalikan X gitu. Ya. Berarti kan ini benar. Berarti nanti X ini masuk ke sini ya. Terus apa lagi nih? Rata-rata yang salah adalah 6,7. Maka rata-rata yang baru itu berapa ya? Nah, kita cari ini. Ya, coba cari ya. Oh, sorry. Maaf. Sorry ya. Ini kan aku kelupaan ini ya. Apa ini? Nilai rata-rata 23 siswa adalah 7,6. Setelah dicek ternyata ada yang salah. Berarti nilai ini salah. Ya. Berarti ini nilai yang salah ya. 7,6. Itu ya. Terus rata-rata yang salah 6,7. Ya kan? Berarti masuk sini. Oh, sorry. Yang salah di sini kan? Nah, ini cari ya. Nilai X-nya berapa? Yang ini berarti. Kan yang salah kan 2. Berarti ini benar kan nilainya kan? Nilai yang benar masuk ke sini. Gitu. Ya, cari ya. 7,6 kali 23. Berapa itu? Ini ya, kali silang ya. Berarti 21X sama tambah ini 2 kali 6,7 berapa? 13,4 ya. 76 kali 2,3 174,8 ya. Berarti ini 21X 174,8 kurangi 13,4. Berapa? Aku kalkulator deh. Berapa? 157,4 ya. Berarti X-nya bagi nih. Berarti nilainya X-nya ini 7,49 ya. Nah, tapi ini baru nilai ininya. Belum rata-rata yang benar. Ya. Masukin ke sini. Berarti masukin ya. 21 kalikan 7,49 kan? 8,5 tambah 8,7 itu berapa? 12, 9, 17,2 ya. Dibagi 23. Berapa ini? Iya betul ya. 21 kali 7,49 ya. Tambah 8,5 tambah 8,7. Berapa?
174,49 ya, bagi 23. 776 ya. Itu ya. Terus mana ya? Kok hilang? Loh. Itu ya. Ini soal yang aku kasih ini HOTS ya. Enggak, ini enggak ada ini di soal-soal sebelumnya. Tapi orang ngira seolah-olah ini soal yang mudah, padahal enggak ya. Oke, tak ulang ya. Jadi kita cari rata-rata yang benar, berarti semua nilai di sini adalah benar. Gitu ya. Masalahnya kita nggak tahu nilai 21 anak ini yang benar itu nilainya berapa. Tahu dari mana? Kita cari dari nilai yang salah sebelumnya. Sebelumnya nilai yang salah itu berapa? 7,6. Di mana yang salah itu nilainya berapa ini? Yang salah itu nilainya 6,7. Yang salah berapa orang? 2 orang kan? 2 nilai yang salah kan? Berarti 2 dikalikan 6,7. Tapi apakah semua nilai salah? Enggak. Karena di sini ada yang benar, yaitu nilai 21 orang tadi. Gitu ya. Nanti kita cari X-nya, di sini ketemu X-nya 7,49 ya. Masukin ke sini, nanti ketemu 7,76 ya. Oke, aman ya. 14, ini sama ya caranya kayak nomor berapa? Nomor 11 ya, sama ya. Kita coba dihitung ya. Kita kasih caranya ini ya. 24 mahasiswi, 70 ya. Rata-rata 16 mahasiswi, 80. Rata-rata keseluruhannya berapa? Ya udah, 24 kalikan 70 aja. Nah, tambahkan 16 kalikan 80 ya. Dibagi berapa? Dibagi total anaknya. 24 tambah 16 ya, 40. Jadi kalau dibagi berapa nilainya ya? Seperti itu. Oke ya, cari ya. Nah, nomor 15, rata tinggi badan suatu kelompok terdiri dari 5 orang adalah 155 cm. Jadi 5 orang itu tingginya 155 cm ya, rata-ratanya ya. Dan setelah anggota kelompok bertambah 1 orang kan, yang mana kita nggak tahu nilainya berapa, rata-ratanya jadi 156. Berarti tinggi badan terakhirnya berapa ya? Berarti ini kan sama ya, jumlah orang kalikan tingginya 5 kali 155 tambahkan 1 orang yang nilainya X ya. X kali 1 ya X ya. Dibagi dengan total orangnya. 5 tambah 1, 6 ya, dibagi 6. Ya. Nah, tinggi badannya menjadi berapa ini? Menjadi 156 ya. Gitu. Ya udah, kalikan ya. 156 kali 5. 30, 28, 78, 10 ya. Tambah X. Ini 155 kali 5 berapa? 55 kali 5 ya. 25 tambah 2, 27 ya. 5, 10 tambah 2, berapa ini? 155 kali 5. 775 ya. Betul apa enggak? 156 kali 6. Oh, 936. Oh, ini kok kali 5, kali 6 ya. 936 ya. Berarti X-nya 936 dikurangi 775. Berapa? 161 ya. Itu ya. Berarti jawabannya yang B ya. Udah, gitu aja. Nanti Kamis Jumat kita TIU lagi ya. Materinya tak tambahi. Ya. Kok banyak Mas? Ya memang banyak materinya. Soal ceritanya itu yang bikin disaster.